Puji Tuhan, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bersyukur kita bisa menikmati hari yang luar biasa dan bisa berada di hari ini karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita beribadah, kita memberikan waktu penuh kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik. Hari ini kami menikmati hari yang Tuhan berikan buat kami, dan saat ini kami akan membaca bagian firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, mari kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21. Kita akan membaca sampai ayat yang ke-24. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin di dalam kehidupan kita selama ini ada banyak keputusan-keputusan yang kita sudah ambil. Keputusan-keputusan itu membuat kita akhirnya melakukan segala sesuatu dengan keputusan kita. Jadi ada yang mengambil keputusan tanpa memikirkan lebih dahulu, ya. Namun ada juga yang merencanakan segala sesuatu kemudian memutuskannya. Nah, pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ada hal yang penting yang harus murid-murid mengambil keputusan. Satu keputusan yang cukup berat tentunya. Namun inilah konsekuensinya bagi murid-murid. Dan hal ini bukan hanya terjadi kepada murid-murid, tapi juga kepada saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan, maka ada konsekuensi yang saudara dan saya harus terima, yang harus saudara dan saya dapatkan. Ada 3 hal yang cukup menarik dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Ayat yang ke-24 berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Yang pertama adalah menyangkal diri. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Tuhan katakan bahwa orang yang mau mengikut Tuhan harus menyangkal diri. Nah, apa yang dimaksudkan dengan menyangkal diri? Menyangkal diri boleh diartikan dengan tidak mengindahkan, ya. Artinya tidak mengindahkan apa yang menjadi kesukaan hidupnya. Tidak juga respon, ya. Walaupun murid-murid Yesus sudah cukup lama hidup bersama-sama dan melayani bersama-sama, namun rupanya konsekuensi mereka terhadap Yesus, konsep mereka terhadap Yesus Sang Mesias itu masih salah. Konsep pemikiran mereka seperti yang dituduhkan Yesus terhadap Petrus,
Mereka itu masih duniawi. Ya, bagi Yesus apa yang dilakukan Petrus terhadap dirinya adalah merupakan penghalang atau batu sandungan. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-24 tadi berkata bahwa ya setiap orang yang harus mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Haleluya, puji Tuhan. Yesus dengan tegas sekali mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Setiap orang. Nah, di sini berarti bahwa siapapun juga, tidak ada kecuali atau yang mendapat dispensasi. Ya, ingat bahwa pada zaman itu mengikut Yesus berarti murid-murid harus menggiring atau membawa dia sampai ke Yerusalem. Namun pada saat ini tentu bukan lagi masalah Yerusalem. Ya, syarat seorang mengikut Yesus yakni harus menyangkal diri. Ini berarti bahwa kita harus meninggalkan semua kepentingan diri sendiri. Ya, tidak lagi memikirkan apa yang menjadi kesukaan. Ya, tetapi yang harus kita pikirkan adalah keinginan Yesus, kemauan Yesus. Jadi Tuhan tidak minta agar kita ya berpuasa, kita menahan makan ya seperti ya orang-orang lain, agama lain yang beraskese, tetapi yang kita harus lakukan ya menyangkal diri dikatakan di sini berarti ya kita harus berbuat hal yang menyenangkan hati Tuhan, ya, menolak segala sesuatu yang menjadi keinginan kita, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah kita hidup ya di dalam mengiring Tuhan Yesus. Harus ada perubahan yang sungguh-sungguh, harus ada perubahan yang radikal dari kehidupan kita. Ya, kita harus sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus berkata, barang siapa menyangkal aku di depan banyak orang, maka aku juga menyangkal dia di depan Bapa. Jadi konsekuensi yang saudara dan saya harus ambil adalah mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, memikul salib, ya. Memikul salib artinya bahwa kita ya harus ya bukan sekedar kita memakai kalung, bukan sekedar kita membuat kayu salib lalu kita bawa di mana-mana. Tapi memikul salib adalah salah satu alat di mana betul-betul ya berkorban ya. Artinya segala sesuatu kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Salib itu tanda kematian. Itu sebabnya kita harus mati diri ya. Mati diri. Segala sesuatu yang menjadi keinginan, yang menjadi kesukaan, yang menjadi hobi ya harus dimatikan karena kita mengikut Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang perlu kita lakukan. Jadi firman Tuhan katakan bahwa harus sangkal diri dan pikul salib. Artinya waktu kita ikut Tuhan, kita harus betul-betul tinggalkan pekerjaan kita tinggalkan orang tua kita tinggalkan sanak saudara kita, tinggalkan rumah mewah kita, harta kekayaan kita, kawan-kawan kita, bahkan orang-orang yang sangat kita cintai. Kita harus tinggalkan itu, menomorsatukan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pikul salib artinya kehidupan yang setiap hari berhadapan dengan kematian. Puji Tuhan, Bapak Ibu, yang terakhir adalah mengikut aku. Kata mengikut aku di sini dalam bahasa Yunaninya dipakai kata apis, ya artinya di belakang. Jadi di ayat Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku tidak layak bagiku. Haleluya. Ternyata untuk mengikut Yesus ada terpasang dua syarat yang cukup berat. Ya, tidak ada kesempatan untuk menegosiasi ya atau KKN.
Itu sebabnya walaupun Bapak Ibu, seorang pemuda yang kaya itu datang ya dengan kekayaannya, tetapi ketika diberikan syarat-syarat itu, dia pulang dengan kecewa karena Tuhan katakan, jualah semua harta dan bagikanlah itu semua kepada orang lain. Ya, lalu ikutlah aku. Jadi mengikut Yesus ini boleh diartikan sebagai menjadi murid, ya, menjadi pengikut, ya, bersama-sama dengan Yesus. Ya, saudara bisa bayangkan bagaimana kita dilatih, diajar untuk ikut Dia. Jadi tidak mudah, ya, tidak mudah seseorang yang mengikut Yesus harus menyangkal diri, pikul salib dan juga ikut Yesus. Jadi kita harus betul-betul menerima konsekuensi ini. Meninggalkan apa yang kita suka dan senangi. Apa yang sudah ya ketika kita masa lalunya kita punya latar belakang yang tidak baik. Mungkin orang mengatakan kita sebagai orang yang jahat. Ya, suka berbohong, suka merokok, suka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sekarang waktu kita ikut Tuhan, tinggalkan semua itu. Lupakan semua dan harus rajin membaca firman, harus rajin ke gereja, dan bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan ini akan termeterai. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami semua pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Komunitas of Miracle dimanapun mereka berada di seantero dunia, Tuhan memberkati mereka yang ada di Swedia, Somalia, Australia, mereka yang di Amerika. Tuhan memberkati, bahkan di Indonesia ini Tuhan berkati, di Bali, di Malang, di Salatiga, di Jakarta, di Surabaya, bahkan di NTT, di Maluku Utara, Papua. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua sahabat-sahabat komunitas dengan segala profesi mereka masing-masing, pegawai negeri, guru, dosen Tuhan, perawat, TNI, Polri, Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pagi ini hamba berdoa bagi yang berharu ulang tahun. Kiranya Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera, sehingga mereka boleh menjalani hari ini dengan luar biasa bersama Yesus. Di tangan kanan umur panjang, di tangan kiri hormatan dan kekayaan akan selalu menyertai. Berkat Abraham, Ishak, Israel akan menjadi bagian hidup mereka Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan mereka oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga, anak-anak kami yang studi juga Tuhan tolong mereka. Jadikan anak-anak kami terpuji, ternama, terhormat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pimpinan kami Tuhan, Ibu Shirley yang ada di Swedia Tuhan, Engkau memberkati dia, keluarga, rumah tangga, pekerjaannya diberkati Tuhan. Bahkan hamba berdoa buat donatur-donatur yang setia memberkati pekerjaan Tuhan di Community of Miracle. Tuhan juga memberkati mereka semua. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.